Kisah kali ini merupakan sebuah cerita tragis tentang seorang biarawati muda berusia 21 tahun yang penghilangan nyawa brutalnya pada tahun 1992 baru terungkap pada Desember 2020 setelah 28 tahun penantian. Semua bermula dari kota Kottayam, sebuah kota yang tenang di Kerala. Pada tahun 1992, seperti banyak daerah Kristen lainnya di Kerala, Kottayam dikenal dengan gereja-gereja dan biara-biara yang tersebar di seluruh wilayahnya. Tempat-tempat ibadah ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Di antara biara-biara yang cukup dikenal di daerah itu, terdapat Biara Santo Pius X yang juga memiliki asrama bagi para siswi yang datang untuk belajar dan tinggal. Banyak dari mereka yang kemudian memilih jalan hidup sebagai biarawati. Salah satu wanita muda yang tinggal di sana adalah Suster Abaya, seorang biarawati berusia 21 tahun. Abaya datang ke biara dengan niat tulus untuk melayani Tuhan dan membantu sesama. Di samping kegiatannya di biara, Suster Abaya juga menempuh pendidikan di perguruan tinggi pragelar. Sebagai seorang siswi yang berdedikasi, dia memiliki tekad kuat untuk meraih kesuksesan dalam studinya. Suatu malam, dengan niat menyelesaikan pembelajaran tambahan untuk ujian, Suster Abaya memutuskan untuk bangun lebih awal. Dia memasang alarm lalu tertidur dan bangun pada pukul 4 pagi untuk belajar. Namun di tengah aktivitas belajarnya, dia merasa perlu beristirahat sejenak. Dia lalu meninggalkan buku-bukunya dan menuju dapur untuk minum air, serta membasuh wajahnya dengan air dingin agar tetap terjaga. Ketika para biarawati lain mulai bangun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Suster Abaya tidak terlihat di tempat biasanya. Ketidakhadirannya pun menimbulkan rasa khawatir. Saat mereka pergi ke dapur, mereka menemukan botol air dengan tutup terbuka. Airnya tumpah di lantai dan satu sendal milik Suster Abaya tergeletak di sana. Namun Suster Abaya tidak berada di tempat itu. Pencarian segera dilakukan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sandal Suster Abaya yang lain di dekat sumur biara. Salah satu biarawati lalu mendekati sumur tersebut dan ketika dia melihat ke dalam, dia dikejutkan oleh pemandangan yang memilukan. Tubuh tak bernyawa Suster Abaya berada di dalamnya. Tim pemadam kebakaran dan polisi segera dipanggil. Tubuh Suster Abaya pun ditarik keluar dari sumur. Para biarawati dan penghuni biara diliputi keterkejutan yang mendalam. Mereka tidak pernah menyangka tragedi seperti ini bisa terjadi di tempat yang selama ini mereka anggap aman. Padahal pada malam sebelumnya, mereka masih sempat berbagi makan malam bersama. Mereka bercanda, merencanakan masa depan, bahkan mengeluhkan alarm pagi hari. Hal-hal sederhana yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di biara. Namun semua itu berubah ketika teman mereka ditemukan tidak bernyawa di dalam sumur. Petugas polisi setempat, yaitu Vivi Agustin, tiba di lokasi sebagai bagian dari prosedur investigasi. Dia menyusun laporan, memanggil fotografer untuk mendokumentasikan tempat kejadian, lalu mengirim jenazah Suster Abaya untuk dilakukan otopsi. Selama proses otopsi, dokter menemukan luka dan memar pada tubuh Abaya, termasuk cedera di bagian kepala. Meskipun demikian, penyebab kematian tetap dicatat sebagai tenggelam dan kasus tersebut dinyatakan sebagai bundir meskipun terdapat kemungkinan adanya unsur tindak kekerasan. Penjelasan ini pun memicu keraguan di kalangan banyak orang. Ada beberapa hal yang terasa janggal. Pintu lemari es yang dibiarkan terbuka, tutup botol air yang tidak tertutup, air yang tumpah, serta sandal yang tertinggal di lantai. Semua itu tampak seolah-olah sesuatu terjadi secara terburu-buru. Banyak orang merasa bahwa penjelasan yang ada tidak masuk akal. Peristiwa tragis di biara tersebut pun dinilai sangat tidak biasa, memunculkan dugaan bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Seorang aktivis bernama Juan Pun Parakal kemudian membentuk sebuah kelompok untuk memperjuangkan keadilan bagi Suster Abaya. Pada tanggal 16 April, kasus ini akhirnya diserahkan pada Departemen Investigasi Kriminal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah beberapa bulan, Departemen Investigasi Kriminal menyelesaikan laporan mereka.
Kasus tersebut kemudian diambil alih oleh Departemen Investigasi Kriminal yang melakukan penyelidikan mendalam selama berbulan-bulan. Namun pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kematian Suster Abaya merupakan tindak mengakhiri hidupnya sendiri. Saat itu Suster Abaya telah dimakamkan dan pakaiannya yang mungkin menyimpan petunjuk penting telah dihancurkan, sehingga bukti medis yang tersisa menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian, kasus ini telah menjadi perbincangan hangat di Kerala. Media dipenuhi laporan dan spekulasi, sementara masyarakat di seluruh negara bagian mulai mengemukakan berbagai teori tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Suster Abaya. Para biarawati di biara pun merasa tidak nyaman dengan kejadian-kejadian tersebut, dan banyak yang menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Tekanan lalu datang dari berbagai arah, mulai dari media, para aktivis, hingga masyarakat luas. Akhirnya kasus tersebut diserahkan kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Biro Investigasi Pusat, yang kemudian berupaya mencari petunjuk tambahan dan kembali mewawancarai para saksi lama. Pada awalnya, penyelidikan oleh Biro Investigasi Pusat tampak berjalan lancar. Namun situasi berubah secara dramatis pada tahun 1994 ketika salah satu petugas CBI, Vargas P. Thomas, mengadakan konferensi pers dan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia menyatakan bahwa dirinya berada di bawah tekanan untuk mengesahkan wafatnya Suster Abaya sebagai kasus mengakhiri hidupnya sendiri. Tekanan tersebut begitu besar sehingga mendorongnya mengundurkan diri 9 tahun lebih awal dari jadwal pensiunnya. Meski menghadapi kendala besar dan minimnya bukti medis, tim CBI tetap melanjutkan penyelidikan. Mereka bahkan melakukan sejumlah eksperimen tiruan. Salah satu metode yang digunakan adalah membuat boneka dengan ukuran dan berat yang sama dengan Suster Abaya, lalu menjatuhkannya ke dalam sumur dengan berbagai cara untuk menguji kemungkinan skenario yang dapat menyebabkan berpulangnya Suster Abaya. Eksperimen ini dilakukan untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang apa yang mungkin terjadi pada malam yang tragis itu. Dengan cermat, tim CBI mengamati titik-titik cedera pada boneka tersebut dan membandingkan dengan luka-luka yang ditemukan pada Suster Abaya. Mereka berusaha mencocokkan cedera-cedera itu untuk memahami bagaimana luka tersebut bisa terjadi. Namun meskipun berbagai eksperimen telah dilakukan, tetap tidak ditemukan jawaban yang jelas. Akhirnya pada tahun 1996, 3 tahun setelah penyelidikan CBI dimulai, mereka menyerahkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa wafatnya Suster Abaya kemungkinan besar merupakan kasus penghilangan nyawa. Tim CBI menyatakan keyakinannya bahwa terdapat motif kriminal di balik kejadian tersebut, sehingga kasus ini harus diperlakukan sebagai penghilangan nyawa. Pernyataan resmi ini semakin memperkuat kecurigaan publik dan mendorong tuntutan akan keadilan, karena banyak yang merasa bahwa kebenaran masih tersembunyi di balik wafatnya Suster Abaya yang tragis. Karena laporan penyelidikan sebelumnya dianggap tidak memadai, tim baru dari CBI kemudian ditugaskan untuk kembali menangani kasus ini. Pada tahun 1999, setelah 3 tahun penyelidikan tambahan, tim baru tersebut mencapai kesimpulan bahwa wafatnya Suster Abaya tampak sebagai kasus penghilangan nyawa, dengan dasar utama berasal dari temuan medis terbaru. Kali ini bukan hanya satu dokter yang melakukan pemeriksaan, melainkan sekelompok dokter yang meneliti sisa-sisa bukti. Mereka menemukan beberapa cedera yang tidak tercatat dalam laporan postmortem awal. Luka-luka ini sebelumnya terlewatkan, namun kini menjadi petunjuk penting. Kembali ke hari kejadian, beberapa biarawati yang berada di biara mulai mengingat lebih banyak detail mengenai kondisi tubuh Suster Abaya. Petugas Vivi Agustin yang pertama kali berada di lokasi bahkan sempat memanggil seorang fotografer untuk mendokumentasikan kejadian tersebut. Fotografer itu kemudian memeriksa tubuh Suster Abaya dengan cermat dan mengambil foto-foto yang menunjukkan adanya luka tambahan yang tidak disebutkan dalam laporan awal maupun hasil postmortem. Saat tubuhnya diangkat dari sumur, para biarawati berada di sekitar lokasi dan menyaksikan langsung luka-luka tersebut. Mereka mencatat adanya tanda-tanda cedera yang sebelumnya terlewatkan dalam laporan postmortem awal. Selama 7 tahun penyelidikan, kebenaran mulai terlihat lebih jelas.
Suster Abaya kemungkinan besar tidak mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan menjadi korban penghilangan nyawa. Namun teka-teki mengenai siapa pelakunya masih belum terpecahkan. CBI mengaku bahwa mereka mengetahui kasus ini merupakan kasus penghilangan nyawa, tetapi belum dapat mengidentifikasi siapa pelakunya. Ketika laporan tersebut disampaikan, pengadilan sekali lagi menolak untuk menerimanya. Pada tahun 2007, setelah hampir 15 tahun penyelidikan, sebuah kebenaran mengejutkan akhirnya mulai terungkap. Kasus ini telah melibatkan banyak saksi, namun sebagian dari mereka berubah keterangan, sementara yang lain bahkan telah meninggal dunia. Banyak tersangka telah diperiksa, tetapi bukti kuat yang dapat memberatkan siapapun tidak pernah ditemukan. Hingga akhirnya seorang saksi tidak terduga muncul dan memberikan petunjuk kunci. Saksi tersebut adalah seorang pencuri pada tahun 1992 bernama Adaka Raju, yang mengaku melakukan pencurian di sekitar lokasi kejadian pada malam tragedi itu terjadi. Meskipun awalnya diragukan, pernyataan Raju kemudian diterima secara serius dan justru mengubah arah keseluruhan kasus ini. Raju biasa mencuri di berbagai tempat, menjual barang curiannya, dan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya serta keluarganya. Pada tanggal 27 Maret 1992, Raju pergi ke biara Santo Pius dengan rencana melakukan pencurian. Tujuannya adalah naik ke atap biara, tempat terdapat batang dan kabel tembaga yang berfungsi sebagai penangkal petir untuk diambil dan kemudian dijual. Dia tiba di biara pada malam yang gelap untuk melancarkan aksinya. Namun apa yang dilihatnya di sana benar-benar di luar dugaan dan terus membekas dalam ingatannya selama bertahun-tahun. Saat itu dia melihat seseorang menyelinap ke dalam area biara dalam kegelapan dan kehadiran orang tersebut terasa mencurigakan. Raju mengaku melihat seorang pendeta bernama Thomas Couture di lokasi tersebut yang tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Selain itu, dia juga mengaku melihat seorang pria lain bernama Yose Putri Kail serta seorang biarawati bernama Suster Sepi berada di tempat yang sama. Keesokan harinya, Raju membaca berita tentang wafatnya Suster Abaya termasuk pernyataan polisi terkait kasus tersebut. Saat itulah dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menjadi saksi diam dan memahami bahwa jika dia menceritakan apa yang dilihatnya, dia juga harus mengakui perbuatannya sendiri pada malam itu. Namun pada akhirnya Raju memutuskan untuk bertindak. Dia mendatangi polisi dan menceritakan apa yang dia saksikan pada malam kejadian. Akan tetapi yang terjadi justru di luar dugaan. Bukannya menyelidiki kesaksian Raju, polisi justru menangkap Raju dan menuduhnya terlibat dalam kasus penghilangan nyawa Suster Abaya. Tuduhan tersebut mengalihkan perhatian dari keterangan yang dia berikan dan semakin memperkeruh situasi. Raju mengklaim bahwa dirinya mendapat tekanan untuk mengakui keterlibatan dalam penghilangan nyawa tersebut. Dia bahkan disebut-sebut ditawari suap berupa uang, jaminan pekerjaan untuk pendidikan anak-anaknya, serta sebuah rumah jika bersedia mengaku. Selain itu, seorang penjual barang bekas tempat Raju biasa menjual hasil curiannya yang bernama Syamir juga dikabarkan mengalami tekanan untuk menyalahkan Raju atas kejadian tersebut. Namun baik Raju maupun Syamir menolak untuk menyerah. Ketika Raju tetap bersikeras mempertahankan kebenaran, tawaran uang berubah menjadi ancaman dan intimidasi yang bertujuan memaksanya memberikan pengakuan palsu. Sementara itu, CBI mulai mengarah pada dua tersangka utama, yaitu Romo Thomas Couture dan Romo Yose Putri Kail. Selain itu, ada pengakuan dari seorang tetangga yang tinggal di dekat biara yang mengaku bahwa dia melihat skuter milik Romo Thomas terparkir di dekat biara pada malam tanggal 26 Maret 1992. Saat itu dia sedang pergi ke toko terdekat untuk minum teh, dan ketika kembali sekitar tengah malam, dia masih melihat skuter tersebut terparkir di luar biara. Tetapi tidak lama setelah pengakuannya, dia kemudian mengubah keterangan tersebut dan menyatakan bahwa dia mengatakan hal itu karena di bawah tekanan.
Akhirnya pada tahun 2008, berdasarkan pernyataan Raju, CBI mengidentifikasi Romo Thomas Couture, Suster Seppi, dan Romo Yose Putri Khail sebagai tersangka utama dalam kasus penghilangan nyawa Suster Abaya. Setelah itu, pihak pengacara terdakwa berusaha melemahkan kesaksian Raju dengan menggambarkannya sebagai seorang penjahat profesional. Mereka mengajukan sekitar 10 kasus pidana terhadap Raju yang sebagian besar menempatkannya sebagai terdakwa. Meskipun Raju tidak menyangkal masa lalu kriminalnya, dia tetap berdiri teguh pada kesaksiannya dan bertekad mencari keadilan atas penghilangan nyawa Suster Abaya. Berdasarkan pernyataannya, Romo Thomas Couture, Suster Seppi, dan Romo Yose Putri Khail kemudian menjalani tes narkoanalisis, yaitu prosedur interogasi yang menggunakan obat tertentu untuk menempatkan subjek dalam keadaan setengah sadar. Tes tersebut dilakukan oleh Dr. Molini, dan hasilnya direkam dalam 3 CD yang kemudian dikirim ke Pengadilan Kehakiman Kerala serta Pengadilan Tinggi Kerala. Namun terungkap bahwa CD tersebut berisi hasil tes yang telah dirusak. Dr. Molini dipanggil untuk memberikan penjelasan, tetapi dia sudah lebih dulu diskor sehingga laporan tes menjadi tidak lengkap. Semua pihak yang hadir selama pelaksanaan tes turut dimintai keterangan, namun mereka menyatakan tidak mengetahui adanya perusakan terhadap CD tersebut. Untuk menyelidiki lebih lanjut, CD hasil tes tersebut dikirim ke Center of Development of Imaging Technology, sebuah lembaga yang menganalisis bukti digital. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kejanggalan pada rekaman tersebut. CD pertama milik Romo Thomas Couture berisi rekaman berdurasi 32 menit 50 detik yang ternyata telah diedit lebih dari 30 kali. Sementara itu, CD kedua yang berisi tes Romo Yose Putri Khail yang berdurasi 40 menit 55 detik dan diketahui telah mengalami pengeditan sebanyak 19 kali. CD terakhir yang berisi tes Suster Seppi berdurasi 18 menit 42 detik dan diketahui telah diedit sebanyak 23 kali. Setelah terungkapnya perusakan tersebut, Pengadilan Tinggi Kerala memerintahkan CBI untuk menghadirkan CD asli hasil tes narkoanalisis ke pengadilan dalam waktu 10 hari. Namun hanya beberapa hari kemudian, rekaman asli dari tes narkoanalisis milik Romo Thomas Couture, Suster Seppi, dan Romo Yose Putri Khail justru ditayangkan di sebuah stasiun televisi lokal di Kerala. Hal ini semakin memperumit sekaligus mengekspos kasus tersebut ke publik secara luas. Penayangan rekaman tes narkoanalisis yang mengungkap rincian wafatnya Suster Abaya terjadi secara misterius, dan hingga kini tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab menyiarkannya. Meskipun demikian, rekaman tersebut memberikan gambaran mengejutkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pagi hari tanggal 27 Maret 1992. Menurut rekaman tersebut, pada pagi hari Suster Abaya bangun sekitar pukul 4 pagi. Cuaca saat itu cukup hangat, sehingga dia pergi ke lemari es untuk mengambil air minum. Sambil minum, dia mendengar suara-suara yang berasal dari dapur. Ketika dia mencoba memeriksa, dia mendapati Romo Thomas Couture, Romo Yose Putri Khail, dan Suster Seppi berada di sana sedang melakukan hubungan tidak pantas. Sebelum sempat melarikan diri, Suster Abaya diserang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawanya. Suster Seppi kemudian mengambil alat dari dapur dan mengarahkannya ke kepala Suster Abaya. Laporan postmortem kemudian mengkonfirmasi bahwa dia mengalami cedera kepala yang parah. Setelah itu, mereka menyeret tubuh Suster Abaya ke sumur biara dan melemparkannya ke dalam untuk menutupi kejahatan tersebut. Setelah rekaman tersebut disiarkan, CBI mulai memanggil dan menanyai ketiga tersangka, yaitu Romo Thomas Couture, Romo Yose Putri Khail, dan Suster Seppi di kantor mereka. Namun meskipun telah muncul berbagai bukti, pada tahun 2009, ketiganya dibebaskan dengan jaminan. Selama periode antara 2009 hingga 2019, berbagai sidang terus berlangsung, dan kasus ini pun tetap bergulir tanpa kepastian akhir. Akhirnya pada tanggal 23 Desember 2020, setelah 28 tahun penantian, Pengadilan Tinggi Kerala menjatuhkan hukuman penjara dengan rincian
Pastor Thomas Couture dan Suster Seppi dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa pasal 302 JO 34 KUHP India dan dijatuhi penjara seumur hidup dan denda 5 lak atau sekitar 95 juta rupiah. Dan jika tidak membayar, pengadilan akan memberikan tambahan 2 tahun penjara. Pastor Thomas Couture dan Suster Seppi juga bersalah atas menghilangkan barang bukti pasal 201 JO 34 dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun, denda Rp50.000 atau setara Rp9.500.000. Dan jika tidak dibayar, pengadilan akan memberikan tambahan 1 tahun penjara. Pastor Thomas Couture juga secara khusus terbukti melakukan pelanggaran pasal 449, yaitu masuk rumah dengan niat melakukan kejahatan dan dijatuhi penjara seumur hidup dan denda 1 lak atau setara Rp18.500.000. Dan jika tidak dibayar, pengadilan akan memberikan tambahan 1 tahun penjara. Sedangkan Pastor Joseph Putri Kail dibebaskan oleh pengadilan karena kurangnya barang bukti. Pastor Thomas Couture ditahan di penjara pusat Tiruvananthapuram dan Suster Seppi ditahan di penjara wanita. Motif dari kasus ini sendiri yaitu Suster Abaya diduga secara tidak sengaja memergoki hubungan tidak pantas antara Suster Seppi dan 2 pendeta. Karena panik takut perbuatannya terbongkar, Suster Seppi spontan menyerang Abaya, lalu bersama kedua pendeta lainnya membuang tubuhnya ke sumur. Setelah kejadian itu, ketiganya diduga berupaya menutupi kejahatan dengan berbagai cara, termasuk menghilangkan bukti dan merenovasi lokasi kejadian agar penyelidikan terhambat. Setelah 28 tahun, berkat bantuan seorang pencuri yang menjadi saksi kunci, salah satu kasus penghilangan nyawa paling misterius dan terpanjang di India akhirnya terungkap dan memberikan keadilan bagi Suster Abaya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.